Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa Random Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang cara install Android X86 di Windroid 9K Plus ya. Ini saya pakainya CM atau yang dikenal dengan Cyanogen Mode atau Lineage OS. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah aplikasi Minitool Partition Wizard. Ya, ini ada Minitool Partition Wizard sudah saya install. Kemudian ini Group to Win. Jadi dua aplikasi itu yang kita butuhkan, atau ya opsinya ada 7zip juga ya, atau WinRAR aja bisa. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan ekstrak ini ya, bahan yang saya berikan. Kita buka dulu pakai 7zip. Oh iya, di sini saya disknya udah ada dua ya, C sama D. Jadi begini caranya. Saya mau ekstraknya di D ya tadi ya. Jadi kalian yang masih cuma satu C aja, kita buka Minitool Partition Wizard ya. Nah, di situ kan ada banyak partisi ya. Kalau yang masih bawaan, kalau saya itu udah ada 6 saja ya. Udah tak koprek-koprek. Itu ada di 1, di 2. Yang pasti di 1 itu yang punya ada yang IMMC. Terlihat GPT ya. Ini saya hitung ada 6 disk karena saya sudah oprek. Kalian jangan oprek-oprek menyatukan disk ya, nanti Windowsnya malah error. Tapi kalau untuk format biasa itu bisa enggak mengerrorkan Windowsnya, asal yang di format itu disk selain C dan image itu yang ada tulisan C sama image. Oke, kalian cari yang ada 2 GB ya, ada yang labelnya sistem, ada yang labelnya data. Nah, itu yang kalian cari. Nah, itu diklik kanan lalu format, biasanya begitu. Kalau saya ini klik kanan format NTFS itu yang 2 GB. Ini ada yang 4 GB, kita akan gunakan sebagai data ya. Kalau itu kan tetap pakainya XT4. Jadi format kita pilih NTFS itu yang 2 GB ya. Gitu. Ntar akan muncul di Windows Explorer disk D ya. Nah, disk D yang 2 GB itu yang kalian format menjadi NTFS. Nah, sekarang kita ekstrak bahan tadi ke disk D sini. Oke. Jadi kita ekstrak. Nah, kita ekstraknya jangan sampai ada kata-kata folder tadi ya, itu. Kita ekstraknya langsung supaya hanya hurufnya saja ya, D. Nah, D begitu. Supaya foldernya enggak double-double. Oke, jadi ekstrak gitu. Kita tunggu sampai selesai. Jadi tadi kalau yang di bawaan itu banyak partisinya ya, kalian formatnya yang milih yang mau sistem atau yang cache. Kalau nggak mau Android bawaannya hilangnya, yang cache aja yang di format jadi NTFS. Jadi begitu. Sudah 84%. Sebentar lagi. Ini kenapa saya carinya yang 2 GB, soalnya ini Androidnya ya sekitar segitu ukurannya. Oke, sudah terlihat itu sistemnya itu ada 1,7 GB itu ya. Nah, kita kembali lagi ke bentar.
Oh iya, sekarang kita buka lagi ke Minitool Partition Wizards. Jadi karena kita akan membuat datanya dulu. Oh iya, pertama kita buka grup Twin dulu aja. Jadi di sini kita ya cari ya agan yang disk yang 4 GB. Tapi jangan yang itu, jangan yang label image. Kita format, kita pilih jadi ext4 ya. Format ext4. Jangan lupa ext4, jangan ntfs. Kalau saya sudah tak format, jadi oke, tak format lagi aja biar datanya hilang. ext4, klik apply ya, itu ada. Pastikan harus benar, kalau enggak malah bisa merusak disk. Nah, ini saya bukan yang image ini ya, kalau ini ada Windows recovery nya ya, jadi jangan diformat. Oke, sekarang kalau sudah pasti kita apply, yes, nanti tunggu. Jadi di situ akan digunakan sebagai internalnya ya, 4 GB internal Android x86 CM atau Lineage OS. Kita tunggu sampai selesai. Jadi begitu tadi, harus dipastikan bahwa yang diformat adalah yang label data. Biasanya akan ada chat, sistem, data. Nah, itu yang diformat ext4 itu yang label data. Yang label chat format ntfs buat tadi ngekstrak. Nah, sekarang kita buka grup Twin-nya. Nah, kita klik manage boot menu, kemudian kita add new entry. Nah, kita pilih tipenya Android. Kemudian, nah ini klik select new Android kernel, file kernel. Nah, itu di situ kan tadi. Nah, klik ini folder CM-nya, klik pada kernel, open. Nah, CMX8664 sampai strip kernel ya. Kita bisa ubah namanya sesuai sesuka hati untuk judulnya. Saya tak kasih Lineage OS 14.1. Kemudian bagian ini harus dihapus semua ya. Kita buka ini Sol Linux folder tadi. Nah, ini kita buka pakai WordPad. Nah, di sini ada tadi ya. Bentar, ini tak kasih tahu. Jadi bukannya pakai WordPad kalau pakai Notepad. Bentar, ini kalau pakai Notepad biasanya terlihat enggak peraturannya, itu cuma 2 baris aja. Kalau pakai WordPad kan terlihat beraturan. Nah, itu kita lihat pada label live M ya. Kemudian kita copy itu di blok dari root sampai data. Oke, saya klik kanan, copy, masuk ke aplikasi grup Twin-nya. Ini hapus semua, ini hapus semua. Kemudian klik kanan, paste. Nah, di sini ada src sama dengan. Nah, itu src sama dengan kita kasih sama dengannya itu ini, nama ini ya. Atau agen juga bisa dengan cara
ini copy nama folder ini ya, klik kanan copy ini nama folder ininya ya harus. Nah itu di paste di situ src sama dengan, nah itu kita kasih strip dulu, klik kanan paste. Nah itu sudah src sama dengan strip cm dan seterusnya. Nah disinilah fungsi tadi yang data penyimpanan ini kan kita lihat urutannya. Ini saya ada di urutannya kedua ya, 1, 2. Nah kalau kalian yang datanya di urutan lain itu dihitung juga ya, karena saya di urutan kedua. Di sini saya kasih MMC BLK 1 P2. Nah urutan 2-nya itu urutannya ya, partition 2 ya. Jadi kalian juga harus harus teliti yang datanya ada di mana. Oke, kita klik apply. Bentar, itu ya. Ini urutan menu yang akan ditampilkan nanti 0 aja ya, itu dinolkan di situ. Ini juga dinolkan juga. Nah, kalau hotkey, oh ya ini hotkey bisa pakai A ya. Kita apply sama oke. Nah kan urutannya di atas itu kita conteng, harus jadi default. Kita apply. Nah di sini kita juga harus nolkan juga ini. Sampai 0 ini itu sudah terlihat ini 0 ya, 0S. Di situ harus 0S supaya otomatis langsung masuk ke Android X8-nya. Kita klik OK. Kemudian close. Nah, sampai di sini kita close terus. Nah, di sini kita reboot ya. Nah, ini dia. Kita reboot Windows-nya. Ini cara booting nih. Perhatikan ya. Ketika di reboot, jempol kiri sudah siap-siap nempel ke touchscreen ya. Nanti kalau sudah aksio muncul, klik touchscreen, klik escape. Nah, klik touchscreen itu untuk memunculkan tadi keyboard kecil, escape untuk masuk BIOS ya. Jadi begitu cara masuk BIOS-nya. Nah, di situ kan ada tab boot. Di situ kita ubah setup template-nya jadi 8 detik ya, supaya tadi muncul keyboard kecilnya agak lama. Kalau cuma 1 detik nanti susah masuk BIOS pakai touchscreen. Nah, sekarang ke tab save and exit ya. Nah, di situ di bawah ada menu boot override. Nah, di situ ada group to win-nya udah masuk, tinggal klik. Nanti secara otomatis kita akan meloading BIOS-nya akan meloading itu Android X86 Lineage OS-nya. Oke, itu sedang booting Lineage OS. Kita tunggu ya. Biasanya kalau booting pertama kali lama, kalau saya ini udah kedua kalinya jadi agak cepat. Oke, kita masukkan Android X8-nya ya. Ini kita akan kasih tahu cara setting-setting yang bagus. Kita setting live display-nya ini ya, di off kan. Kalau di automatic malah kayak gitu, nggak terang. Jadi setting display, live display. Kemudian kita atur font size, jadi besarin.
kita back lagi ya, kita atur apa lagi ya, ini apps compatibility di enable native bridge ini harus dicentang, kalau enggak aplikasi seperti Opera Mini dan lainnya nggak bisa jalan. Jadi ini wajib enable native bridge centang apps ada di pengaturan apps compatibility tadi. Sekarang apa lagi ya, ya ini itu automate ya, buka aplikasi automate, accept, kemudian klik pada pengaturan setting. Nah ini kita setting apa ya, ya ini supaya bisa nyala ketika boot. Nah itu run on system startup enable dicentang, kemudian kita titik 3 itu klik import, dan di sini pilih total commander ya. Nah itu rumah hijaunya diklik, kemudian file system root system, lalu itu speaker on off flow nya di import, klik import. Nah itu klik speaker on off, klik tag loginnya matikan start. Nah ini jadi ketika speakernya dicolok pakai jack itu biasanya nggak mati, kalau tadi sudah di loading flow speaker on off nya bisa mati. Kita coba dengan jacknya kita colokan. Nah ini keluar, ini klik itu, kemudian allow. Nah apalagi ya, pengaturan mungkin sampai pengaturan ini, pengaturan apa ya, ini ada SD card ya, klik SD card, use as portable storage aja. Ini susah, ini mau klik next nya tak balik dulu ya, soalnya ini touchscreen-nya agak susah yang dekat kamera. Nah oke, balik lagi. Oke, pengaturan selanjutnya, bentar, lupa. Matikan dulu apa ya, oh ya ini pengaturan button ya. Ini ada tombol pengaturan button, klik itu, klik pada show arrow key. Jadi ketika kita ngetik itu ada itu di navigation bar itu ada kanan kiri ya, panah kanan kiri untuk pindah-pindah kursor, jadi lebih enak pengaturan tadi. Kita atur keyboardnya biar enak dipandang, temanya tak ubah jadi material dark. Nah itu enak dipandang. Kemudian kita pengaturan button lagi ya, ada pengaturan itu power menu juga, itu ada power menu, kalian bisa conteng semuanya. Itu ada tombol screenshot ketika nanti tombol power dipencet lama ya. Itu apa lagi ya, oh ya pengaturan status bar itu ada network traffic monitor, kita bisa munculkan ya kecepatan download uploadnya. Nanti kalau sambung internet itu akan muncul di status bar kecepatan download dan uploadnya. Dan itu ada pengaturan apa lagi ya, jam, itu ada jam, jamnya bisa ditengahkan ya. Nah itu ada juga persentase baterai, kita bisa munculkan next to icon. Nah itu brightness control bisa kita klik agar status bar untuk mengontrol kecerahan. Sini saja ya, udahlah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.